Kamis 9 Juni 2022, kelompok bermain Al-Quran Baitur Rahman yang terletak di Jalan Rejeki, RT 12, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, menggelar Akhirus Sanah atau pelepasan santriwan santriwati angkatan ketiga tahun ajaran 2021-2022. Sebanyak 16 santriwan santriwati secara resmi lulus pada tahun ini. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz Syahlan. Kemudian diselingi dengan penampilan dari anak-anak kelompok bermain, seperti penampilan tari Bungeng Jompa dari Aceh dan penampilan tari kreasi. Dalam kesempatan ini, Kepala Kelompok Bermain Al-Quran Baitur Rahman, Rusmiatun SPD MPD, berpesan kepada wali santriwan santriwati agar dapat melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Hari ini adalah hari pelepasan atau akhirus sanah atau perpisahan umumnya santri dan santriwati. Saya tidak akan panjang lebar, hanya sedikit berpesan kepada terutama wali santri dan santriwati. Semoga anaknya, putra putrinya yang sudah terlepas dari sini, yang pasti untuk bisa melanjutkan ke jenjang di atasnya yaitu SD ataupun MI. Yang terpenting dari kami, pesan kami adalah tolong anak-anak Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu selepas dari sini jangan lepas dari pengawasan. Artinya ilmu yang sudah didapatkan di sini mohon untuk selalu bisa teruskan dibimbing, diarahkan agar menjadi suri teladan untuk membedakan bahwa kita di Desa Bukit Raya punya PAUD yang berbasis Al-Quran serta masjid yang mempunyai ciri khas, karena di sini adalah Al-Quran. Tentu kita, milik umat Islam semua, bukan milik saya, bukan milik Pak Kades atau miliknya Pak Noto, tapi milik kita bersama. Sementara itu, Sunoto Esos, selaku pendiri kelompok bermain Al-Quran Baitur Rahman, menegaskan bahwa kelompok bermain ini murni milik pemerintah desa Bukit Raya. Beliau berharap agar pemerintah desa dapat terus meningkatkan fasilitas penunjang yang terdapat di kelompok bermain. Bahwa PAUD, bahwa KB Al-Quran Baitur Rahman ini murni milik pemerintah desa Bukit Raya, bukan milik saya, bukan milik Gurus, milik pemerintah desa Bukit Raya. Hanya pendiri saya, akta notaris tertulis juga nama saya, dan saya juga tidak mengakui bahwa itu milik saya, tetap milik pemerintah desa Bukit Raya. Jadi kalau bahasa milik pemerintah Bukit Raya, 2 tahun ini tidak ada peningkatan, Baitur Rahman tidak ada pembangunan. Pak Ketua BPD dan Pak Sekdes, aparatur pemerintah desa yang ada di sini, kayaknya kami juga butuh bukan hanya paving saja, tetapi RKB saya juga masih butuh 1. Tetapi di RPJMD kalau mengikuti ada ya kan, kalau tahun ini sudah ketok palu ya kan, sudah ketok palu ya. Tahun depan dipikirkan. Di sela-sela sambutan, terdapat sesi penampilan hafalan surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek lainnya yang dibawakan oleh santriwan santriwati. Selepas itu, sambutan selanjutnya disampaikan oleh Suryan SPD, pengawas PAUD Kecamatan Sepaku, sekaligus mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang berhalangan hadir. Beliau berpesan bahwa pentingnya orang tua membangun karakter anak dan berharap
perilaku anak yang sudah ditanamkan oleh kelompok bermain ini dapat disambut baik oleh orang tua. Nah, yang disampaikan tadi Pak Kadis, pesannya tolong pendidikan karakter anak, salah satunya kebiasaan anak di PAUD tolong disambut di rumah, dan nanti yang lulus di sini tolong disambut di SD. Apa-apa yang sudah dilakukan yang baik itu tolong diterima di SD. Kadangkala apa yang sudah diajarkan di PAUD tidak sejalan dengan apa yang dilakukan di rumah. Sementara itu, Sekretaris Desa Bukit Raya, Adi Suryadi SPD dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam kesempatan ini, Kepala Desa Bukit Raya tidak dapat menghadiri acara karena kepentingan mendesak. Dalam sambutannya, Sekretaris Desa Bukit Raya menyoroti penyebab minimnya ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kelompok bermain ini. Yang pertama, terkait dengan penganggaran di desa, tentunya setiap tahun pasti kami anggarkan. Kami pastikan setiap tahun kami anggarkan penuhi dari kebutuhan gaji, operasional maupun sarana prasarana yang mungkin bisa dilihat pada hari ini. Cuma kendalanya agak sedikit ironis, Pak. Ironis dan miris. Tentunya dengan semangat bunda-bunda yang saat ini bisa pelaksanaan tadi penampilan yang sama-sama kita saksikan itu perlu sangat apresiasi kami sama bunda-bunda. Karena apa? Di penganggaran kami, satu, berbicara tentang honor, standarisasi Pergub itu membunyikan hanya 300.000 per bulan satu orang. 285 ya, 285, 300.000 potong pajak, 285, coba. Sementara dalam hal saat ini kita proses, Pak, mohon izin proses dalam hal mudah-mudahan KB kita bisa diterima oleh Dinas Pendidikan, dalam artian segala operasional yang dibutuhkan terpenuhi melalui Dinas Pendidikan. Dalam hal memenuhi hal tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, guru wajib memiliki BPJS gaji 285. Bayar BPJS 1 bulan sudah berapa? Sekitar 250-an kayaknya ya. Terus ada satu syarat lagi, guru yang dalam hal ini yang diakui oleh dinas wajib minimal berpendidikan strata 1. Over sudah kan? Lebih sudah. Berapa sudah itu coba? Itu. Sementara kami pada saat penganggaran semua unsur pemerintah desa, BPD berharap tolonglah kita bantu semangat dari bunda-bunda PAUD ini. Lalu, senada dengan Kepala Kelompok Bermain Al-Quran Baitur Rahman dan Pengawas PAUD Kecamatan Sepaku, Ketua BPD Bukit Raya, Mirwan Kaso, kembali mengingatkan pentingnya pendidikan karakter di masa usia anak-anak yang dapat dikatakan sebagai usia emas. Kenapa kita harus membicarakan karakter? Karena mulai dari bahasanya Pak penilik tadi adalah usia emas, ya, usia emas. Kalau saya mengatakan bahwa di usia di situ adalah betul-betul usia yang betul-betul suci dan belum terisi. Kalau menurut pemikiran saya, makanya di PAUD lah akan dibentuk karakter dan sifat tingkah laku anak-anak itu. Seusai sesi sambutan-sambutan, santriwan-santriwati kembali menampilkan tarian bebek angsa. Tampak wali santriwan-santriwati ini turut senang melihat penampilan dari anak-anaknya. Tidak sedikit yang mendokumentasikan penampilan mereka agar dapat menjadi kenangan bagi mereka kelak. Lalu memasuki prosesi inti, yakni prosesi wisuda. Para santriwan-santriwati pun dipersilahkan untuk naik ke atas panggung dan kemudian disambut oleh para tamu undangan VIP. Wajah-wajah lucu dan polos mereka terkadang membuat para undangan lainnya tertawa. Dalam kesempatan ini diberikan surat keterangan tamat belajar
dan piagam kenang-kenangan kepada para santriwan santriwati. Ya, kelompok belajar Al-Quran Baitur Rahman ini beroperasi sejak tahun 2019 silam. Pada tahun 2020, sebanyak 12 santriwan-santriwati yang lulus pada angkatan pertama. Tahun 2021, angkatan kedua, hanya terdapat 6 santriwan-santriwati dikarenakan masa pandemi COVID-19. Namun di tahun 2022 ini, angkatan ketiga, jumlah santriwan-santriwati mengalami peningkatan sehingga sebanyak 16 anak lulus pada tahun ini. Dan di tahun ini, kelompok bermain Al-Quran Baitur Rahman kembali membuka pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2022-2023. Bagi Anda orang tua yang masih ragu terkait kegiatan pembelajaran di kelompok bermain ini, berikut kami paparkan. Kegiatan pembelajaran kelompok bermain Al-Quran Baitur Rahman ini menekankan pada 6 aspek perkembangan anak yang dipadukan dengan nilai-nilai dasar keislaman seperti pembiasaan sholat duha, hafalan surah pendek, hadis, doa harian, tata cara wudhu, jelajah lingkungan, dan lain sebagainya. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan anak-anaknya menjadi santriwan-santriwati di kelompok bermain Al-Quran Baitur Rahman, Anda dapat mengunjungi kelompok bermain ini pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang dengan membawa persyaratan-persyaratan berikut. Acara kemudian ditutup dengan penyampaian pesan dan kesan wali santriwan-santriwati. Mari wujudkan generasi emas yang tumbuh dengan cerdas dan hebat dengan berlandaskan Islami melalui kelompok bermain Al-Quran Baitur Rahman. Tim Salam Bukit Raya mengabarkan.